Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam menuntut ilmu di hari ini. Berdoa mulai. Amin. Ibu ingatkan kepada anak-anak jangan lupa mengisi absen melalui list di grup WA kelas kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sedikit review materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, kita telah belajar terkait strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ada berapa strategi? Ada 3. Yang pertama, Nabi membangun masjid di Madinah. Yang masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga untuk menyelenggarakan pendidikan, untuk bermusyawarah, dan seterusnya. Strategi kedua, Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor di Madinah. Strategi ketiga, Nabi membuat suatu peraturan yang mengatur hubungan antara umat non-muslim, umat muslim, dan seterusnya. Yang kita kenal itu adalah konstitusi pertama Islam, bahkan dunia, yaitu adalah Piagam Madinah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin, meliputi biografi atau sejarah hidup dan prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Setelah pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat yang pertama, mendeskripsikan sejarah hidup atau biografi dari Khulafaur Rasyidin. Dan yang kedua, anak-anak itu dapat menjelaskan prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Disimak baik-baik, disimak dengan baik ya anak-anak. Karena di akhir sesi video kali ini, Ibu akan memberikan kuis yang harus kalian jawab. Seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan terkait biografi dan prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari 2 kata. Kata pertama khulafa, yang artinya pemimpin atau pengganti. Dan yang kedua adalah ar-rasyidin, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Al-Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin atau pengganti penerus perjuangan, penerus kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat, yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah yang kalian pasti sudah familiar, sudah sangat kenal dengan nama-namanya, yaitu yang pertama terdiri dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah selama 2 tahun, Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun, Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah paling lama, yaitu adalah 12 tahun. Terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama hampir 5 tahun. Kita mulai dari biografi dan prestasi khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 55 sebelum hijrah di Mekah. Beliau mendapat gelar Abu Bakar karena beliau segera masuk Islam. Nama asli beliau sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Beliau juga mendapat gelar As-Siddiq, artinya jujur atau terpercaya, karena beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan banyak orang yang ketika itu tidak mempercayainya. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Selama bersama Rasulullah, Abu Bakar senantiasa mendampingi Nabi, baik dalam suka maupun duka, termasuk dari kekejaman gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah wafatnya Rasulullah, berselang waktu lama, kaum muhajirin dan ansor bermusyawarah di suatu tempat yang namanya adalah Saqifah Bani Sa'idah. Di tempat tersebut, mereka bermufakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah.
Selama memerintah, Khalifah Abu Bakar ini menghasilkan capaian dan prestasi gemilang. Dan prestasi tersebut itu salah satunya selalu kalian baca setelah selesai sholat. Kira-kira apa anak-anak? Ya, adalah Al-Quranul Karim. Kalian sudah membaca Al-Quran ya hari ini setelah sholat subuh? Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak para penghafal Al-Quran yang wafat. Maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengusulkan agar dilakukannya kodifikasi Al-Quran berupa pengumpulan Al-Quran yang ada di pelepah kurma, kulit binatang, kulit hewan, dan seterusnya untuk disusun dalam satu mushaf. Upaya ini semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan Al-Quran. Sebelum Khalifah Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun setelah beliau sakit selama beberapa hari. Sebelum beliau sakit, beliau itu sudah menyiapkan calon pemimpin pengganti beliau nantinya, yaitu Umar bin Khattab. Namun pilihan tersebut tetap dikembalikan kepada umat Islam, dan umat Islam akhirnya setuju bahwa Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 40 sebelum hijrah. Beliau terkenal tegas, keras, dan pemberani. Karena sifat beraninya ini, beliau mendapat gelar Singa Padang Pasir. Beliau juga mendapat gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda, mampu membedakan antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Sebelum masuk Islam itu beliau adalah orang pertama yang ingin menghancurkan Islam, membunuh Rasulullah. Tapi setelah masuk Islam, beliau menjadi orang pertama yang melindungi Rasulullah, melindungi umat Islam dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Selama memerintah, beliau juga menghasilkan capaian atau prestasi yang sampai kita bahkan masih kita gunakan sampai saat ini. Ya, dia adalah kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini ditetapkan untuk membedakan dengan orang Nasrani ketika itu. Kalender Hijriah ini ditetapkan atas peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak ada yang tahu, kira-kira saat ini kita berada di tahun Hijriah keberapa? Ya, di tahun ini ya, tahun 1442 Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab wafat ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Sebelum wafat, beliau sudah menyiapkan sebuah tim, namanya tim formatur yang beranggotakan 6 orang. 2 diantaranya itu adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dari tim formatur tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa khalifah pemimpin umat Islam selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Tapi keputusan tim formatur ini tetap dikembalikan kepada umat Islam ya, sehingga dalam pemilihannya tetap demokratis. Khalifah Utsman bin Affan lahir di Makkah pada tahun ke-6 setelah kelahiran Nabi Muhammad. Khalifah Utsman termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, atau disebut dengan apa anak-anak? Ya, as-sabiqunal al-awwalun. Beliau ini mendapat gelar Dzun Nurain, artinya 2 cahaya, karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Beliau memiliki sifat dermawan. Beliau rela mendermakan seluruh hartanya untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Selama memerintah, beliau menghasilkan capaian atau prestasi yang merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak ada yang masih ingat tadi apa upaya yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Ya, prestasinya adalah kodifikasi Al-Quran ya anak-anak. Pada masa Khalifah Utsman ini, Islam telah tersebar dengan luas. Beliau khawatir jika terdapat perbedaan dari redaksi maupun lafal Al-Quran. Maka dilakukan suatu upaya penyeragaman Al-Quran menjadi satu dialek, yaitu dialek Quraisy, karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad yang berdialek Quraisy.
Di akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman, banyak pemberontakan, fitnah-fitnah keji yang dimunculkan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Saba. Umat Islam banyak yang terprovokasi. Mereka kemudian menginginkan agar Khalifah Utsman itu mengundurkan diri dari kursi kekhalifahan. Pada akhirnya terdapat orang yang membunuh Khalifah Utsman yang ketika itu sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa. Setelah Khalifah Utsman wafat, umat Islam menjadi sangat kacau. Beberapa orang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, yang ketika itu dilakukan agar situasi negara menjadi stabil, menjadi aman kembali. Namun hal tersebut ditolak keras oleh siapa? Oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang itu masih saudara dari Khalifah Utsman ini. Muawiyah menginginkan agar kasus pembunuhan Khalifah Utsman ini diusut tuntas terlebih dahulu, baru kemudian membicarakan terkait pergantian pemimpin. Pada akhirnya umat Islam, mayoritas sebagian besar umat Islam membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad. Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, atau disebut dengan apa anak-anak? Ya, tadi sudah ya, as-sabiqunal al-awwalun, tapi dari golongan remaja. Khalifah Ali ini sangat dekat dengan Nabi. Beliau kemudian menikahi putri Rasulullah. Namanya siapa anak-anak? Namanya adalah Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib ini juga dikenal cerdas. Hal ini berdasarkan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, yaitu begini: jika Rasulullah itu adalah gudangnya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Selama memerintah, Ali bin Abi Thalib juga menghasilkan prestasi atau capaian. Salah satunya adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Ketika itu, Al-Quran belum seperti yang kita baca sehari-hari. Yang ketika itu Al-Quran belum ada harokatnya. Maka Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok agama untuk mempelajari bahasa Arab. Itu salah satunya adalah melalui nahwu, shorof, dan seterusnya itu, sehingga orang lebih mudah memahami Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh seorang yang bernama Abdullah ibnu Muljam. Dengan kelebihan dan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, oleh 4 sahabat Rasulullah ini, para ahli sejarah banyak yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang mereka jalankan tidak jauh dari kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kalian harus mengerjakan kuis dari saya. Pertanyaannya seperti ini, mohon disimak dengan baik. Apa perbedaan kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan? Nanti jawabannya ditulis di kertas dan dikirim ke nomor WA saya ya. Dan yang kedua, tugas kelompok. Nanti kita bagi 4 kelompok. Nanti nama-namanya saya share di grup WA kelas kita. Tugas 4 kelompok ini apa, Bu? Tugasnya membuat makalah terkait prestasi. Pada dasarnya prestasi Khulafaur Rasyidin banyak sekali ya anak-anak. Jadi nanti kalian cari di sumber referensi yang lain. Prestasi, lalu kepribadian dan strategi dakwah dari Khulafaur Rasyidin. Dikerjakan sebaik-baiknya, minggu depan dipresentasikan ya oleh salah satu anggota kelompok. Terkait materi hari ini yang kalian belum paham, nanti bisa ditanyakan, kita sambung di grup WA kelas kita atau bisa japri ke saya. Untuk materi pertemuan minggu depan itu adalah terkait dengan perilaku terpuji dan ibroh atau hikmah dari kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Kalian persiapkan dengan baik ya anak-anak. Oke, tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.